Wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kami ucapkan dari PMKS Partai Sabah kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Dan halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita berkumpul teman-teman di SMP Telur Bali yang mengikuti Cation Competition di SMA Negeri 4 Denpasar. Oke, jadi sekarang giliran kami untuk memaparkan materi yaitu tentang HIV dan AIDS. Sebelum itu, karena tadi udah banyak banget teman-teman yang dikasih pemaparan materi, kita mau ngajak teman-teman buat semangat pagi dulu walaupun udah siang, tapi kita mau ngajak teman-teman buat semangat pagi biar semangat kalian tetap seperti di pagi hari. Kami mohon untuk berdiri. Oke teman-teman semuanya, jadi nanti aku akan membantu dari sini. Kalau aku bilang semangat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Mengerti semuanya? Oke, aku akan bantu dari sini. Semangat pagi. Silakan untuk duduk kembali. Teman-teman semuanya, tahu nggak sih ada pepatah mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih hebat untuk diatasi, termasuk juga HIV dan AIDS itu sendiri. Tak lupa juga kita harus mengingat dengan kesadaran, pengobatan dan juga dukungan masih menjadi kunci untuk kita mengatasi segala tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu, kami dari KPKS Partai Sabah mengambil tema yaitu mencegah HIV/AIDS menuju visi dunia bebas virus, dari ketakutan menjadi kekuatan. Oke teman-teman semuanya, dari tadi aku udah banyak banget basa-basi. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan karena ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang, kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Ayu Nizia sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari awal hingga akhir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardia dan di sini saya sebagai fasilitator yang akan bawakan materi HIV dan AIDS. Halo semuanya, kenalin aku Fania. Di sini aku sebagai fasilitator. Oke teman-teman semuanya, udah tahu kan nama kita? Sekarang kita mulai aja untuk memaparkan materi tentang HIV dan AIDS. Untuk waktu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami sebagai fasilitator yang akan menjelaskan mengenai materi HIV/AIDS. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak kepanjangan dari HIV/AIDS? Tahu. Mungkin ada yang bisa memberikan? Baik, kata silakan. Nah, kepanjangan HIV. Perkenalkan, saya Frisya dari SMP Negeri 10 Denpasar. Kepanjangan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus dan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Baik, betul sekali. Berikan tepuk dulu teman-teman. Nah, betul sekali. Human Immunodeficiency Virus atau kerap disebut dengan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Yang dimana virus ini menyerang sel darah putih CD4. Jadi, semakin banyaknya sel darah putih CD4 rusak, maka sistem kekebalan tubuh akan semakin menurun dan lebih rentan terkena berbagai penyakit. Lalu ada istilah AIDS. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang mengalami AIDS, tubuh tidak dapat lagi melawan infeksi yang ada di dalam tubuh, sehingga timbul beberapa risiko penyakit seperti tuberkulosis, kanker kulit, infeksi jamur, dan lain sebagainya, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu, orang yang terinfeksi dari virus HIV/AIDS dijuluki dengan ODA, orang dengan HIV/AIDS. Baik teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong, tadi Fania bilang nih bahwa virus HIV itu dapat menyebabkan kematian. Serem banget dong ya? Nah, tapi gimana sih perkembangan virus HIV itu sampai menyebabkan kematian? Nah, yang pertama itu ada yang namanya stadium inkubasi, teman-teman. Pada stadium ini, virus HIV itu memasuki tubuh kita, tapi virus tersebut masih
masih bersembunyi nih di dalam sel darah putih sehingga dia belum dapat dideteksi. Namun, para penderita sudah dapat menularkan virus tersebut ke orang lain. Nah, setelah 3-6 bulan, maka penderita akan mengalami yang namanya stadium awal, teman-teman. Pada stadium inilah di mana penderita baru dapat dideteksi positif HIV. Nah, selanjutnya yang ketiga itu yang namanya stadium tenang. Pada stadium inilah virus HIV itu secara perlahan merusak nih sistem kekebalan tubuh si penderita. Nah, teman-teman, jika ketiga stadium tadi itu disepelekan dan si penderita tidak melakukan yang namanya terapi antiretroviral, maka virus tersebut akan terus berkembang dan bisa sampai ke stadium yang akhir, yaitu stadium AIDS, di mana pada stadium ini sistem kekebalan tubuh si penderita itu sudah rusak sehingga penderita tidak akan mampu melawan berbagai penyakit berbahaya, teman-teman, seperti tuberkulosis, kanker paru-paru, kanker kulit, dan banyak sekali penyakit berbahaya yang tentunya sulit disembuhkan dan bahkan dapat menyebabkan kematian, teman-teman. Lalu tentunya ada media-media penularan dari virus HIV/AIDS. Yang pertama, penggunaan jarum suntik secara bergantian. Penularan melalui jarum suntik secara bergantian dan tidak steril menjadi resiko yang sangat besar dalam menularkan virus HIV/AIDS. Yang kedua, melakukan transfusi darah dengan penderita. Jika kalian melakukan transfusi darah dengan penderita, resiko penularannya sudah hampir 100%. Karena virus HIV/AIDS ini ditularkan melalui darah. Yang ketiga, tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Tentunya, penularan paling umum itu dengan berhubungan seksual. Jika kalian tidak menggunakan pengaman dalam berhubungan seksual, sudah kita ketahui media penularan HIV/AIDS itu seperti cairan vagina ataupun cairan sperma. Dan yang terakhir, penularan yang terjadi pada ibu hamil ke janin. Penularan ini terjadi melalui plasenta yang dimana risiko penularannya sudah hampir 20-40%. Penularan semakin besar ketika ibu hamil sudah mengalami AIDS ataupun tahap infeksi akhir HIV. Oke, jadi Fania sudah menjelaskan mengenai media penularan HIV. Apakah sudah dapat dipahami, teman-teman? Sudah. Baik, jadi saya lanjut. Tadi kan Fania sudah menjelaskan ya tentang media penularan HIV, dan bisa kita simpulkan nih bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui kontak cairan seperti darah dan juga cairan kelamin ya, seperti cairan vagina dan juga sperma. Nah, sehingga terdapat aktivitas-aktivitas yang tidak dapat menularkan HIV itu sendiri. Misalnya nih, kita berpegangan tangan sama penderita HIV, kemudian berpelukan misalnya, tidur bareng, makan bareng. Tentunya hal tersebut tidak dapat menularkan HIV karena tidak adanya kontak cairan seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu kita tidak perlu takut apalagi sampai menjauhi penderita HIV ya, karena tidak semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa menularkan HIV. Dan bahkan lebih baiknya kita harus mendukung penderita HIV tersebut supaya lebih semangat menghadapi penyakitnya. Nah, seperti jargonnya nih, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke, teman-teman semuanya, tentunya ada cara pencegahan dari virus HIV/AIDS ini. Secara mudah, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan konsep ABCDE. Yuk kita baca bareng-bareng. A. Abstinence. B. Be faithful. C. Condom. D. Drug no. E. Education. Jadi A. Abstinence artinya tidak melakukan hubungan seksual apalagi seks bebas. B. Be faithful artinya setia. Jika kalian sudah pernah berhubungan seksual dengan satu orang, janganlah berganti-ganti pasangan dan tidak melakukan hubungan seks bebas. C. Menggunakan kondom. Menggunakan pengaman saat berhubungan seksual tentunya bisa menjadi salah satu pencegahan dari virus HIV/AIDS. Karena sudah kita ketahui, penularan virus HIV/AIDS ini bisa melalui kontak cairan kelamin seperti cairan vagina ataupun cairan sperma. Oke, selanjutnya itu ada yang D, teman-teman, yaitu drug no. Dimana kita ketahui drug itu adalah narkoba. Nah, di sini sebaiknya kita itu menghindari sekali penggunaan narkoba, apalagi yang dalam bentuk jarum suntik nih. Tadi kan kata Fania bahwa jarum suntik yang digunakan secara bergantian itu mampu menularkan HIV,
Sehingga sebaiknya kita menghindari sekali penggunaan narkoba tersebut, apalagi yang dalam bentuk jarum suntik. Dan yang terakhir yaitu education. Nah, seperti yang teman-teman dapatkan hari ini ya, kita belajar mengenai HIV dan AIDS. Di sini kita belajar mengenai apa sih itu HIV AIDS, bagaimana penularannya, bagaimana cara mencegahnya, sehingga dari sini kita semua bisa melindungi diri agar terhindar dari HIV AIDS. Dan secara perlahan kita mampu mengurangi kasus HIV di dunia. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi kedua fasilitator saya sudah menjelaskan bagaimana HIV dan AIDS itu berkembang, dan sekarang bisa dilihat di screen, ini adalah salah satu contoh orang penderita HIV dan AIDS. Teman-teman semuanya, masih sangat penting untuk kita memahami bahwa HIV dan AIDS masih menjadi masalah kesehatan global. Tak lupa juga, kita harus memahami dan juga mengenali penyakit HIV dan AIDS sendiri agar kita bisa lebih waspada. Karena apa yang kita harapkan adalah revolusi dunia bebas virus. Seperti jargon kita adalah anak muda cerdas, Respect for HIV AIDS, dengan 1 detik kesadaran menuju 1 langkah perubahan. Oke teman-teman semuanya, dengan berakhirnya presentasi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri yang terhormat, disilahkan.